Berapa hari ini memang di Jakarta terutama di kota besar polusi udara sangat-sangat dapat mengganggu sistem pernafasan ya. Saya juga diantaranya mendapati gangguan itu. Makanya dari kemarin selalu berdoa, ya Allah insya Allah hari ini suaranya bisa keluar dan bisa jumpa sahabat-sahabat Villa yang ada di sini. Alhamdulillah Allah mengabulkan dan saya ada di sini bersama kita semua ya. Alhamdulillah ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat milad untuk Majelis Taklim Samara yang ke-11 tahun ya, Masya Allah. Tentunya yang saya hormati Bapak Haji Abdullah Thalib selaku Ketua Yayasan An-Nabawi, Ketua DKM Masjid An-Nabawi Bapak Haji Taufikur Rahman, kemudian yang kami hormati Pembina Majelis Taklim Samara, Ibu Ustazah Kurnia Widyastuti SKM, Bu Nia, Masya Allah. Ya. Kemudian Ketua Majelis Taklim Samara Ibu Haryati Dwi Putri, Masya Allah saya deg-degan Ibu. Dan tentunya saya berterima kasih sekali saya dijemput oleh Pak Helmi Setiawan, suami Ibu Vista Nilawati almarhumah. Dan di sepanjang perjalanan saya itu tahan-tahan air mata karena mengingat Ibu Vista ya. Mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada Ibu Vista. Ilaru Ibu Vista Nilawati binti Wiksuminto Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyul lazim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin insyaallah. Insyaallah doa kita bersama tembus ke alam barzah, berjumpa ruh Ibu Vista Nilawati insyaallah. Sahabat-sahabat Villa, hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas mengelola pikiran dan perasaan positif. Ya, kalau kita bilang pikiran, teman-teman biasanya gerakan tubuhnya tangannya pegang apa, Bu? Pikiran, perasaan, langsung gini ya. Ya, lagi ya, pikiran. Langsung kepala. Perasaan, hati. Ya. Kelihatan gambarnya ya, tapi mungkin kecil. Jadi mungkin mohon maaf yang hanya bisa di depan-depan saja melihat gambarnya. Saya tetap pakai gambar karena kita akan bicara pikiran dan perasaan. Namun bila sahabat-sahabat Villa yang ada di belakang, ada di tangga juga, Masya Allah. Ada yang di atas dan tidak bisa melihat gambarnya. Ya, insya Allah saya akan menggambarkan dan nanti semua membayangkan di dalam tubuhnya. Ya, karena yang kita bicarakan ini tidak jauh dari ya dalam tubuh kita insya Allah ya. Tadi saja pikiran kita sudah pegang otak kita, perasaan kita sudah pegang dada kita. Ya, nah sekarang ada apa sebetulnya di otak? Ya, ada apa di otak? Tentunya ada otak kan Bu? Iya, ada otak ya Bu? Alhamdulillah ada. Dulu kalau kita belajar biologi, kita pernah diajarkan oleh guru-guru kita ada istilah otak besar dan otak kecil. Betul Bu? Nah ya ada. Nah rupanya di otak kita ini banyak sekali Allah ciptakan
ya struktur-struktur bagian otak itu. Banyak sekali, ya Allah, banyak sekali. Bahkan orang-orang yang belajar tentang ilmu otak sampai detik ini dan mengatakan seterusnya nanti belajar tentang otak nggak bakal habis sampai juga nanti di hari kiamat. Saking banyaknya Allah berikan menciptakan struktur-struktur yang ada di otak kita. Makanya otak kita juga ini selalu jadi misteri, selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kok bisa ya kita berpikir seperti ini? Kok bisa ya kita ada ide seperti ini? Kok bisa ya saya ada gagasan seperti ini? Sering gitu Bu? Tiba-tiba Ibu punya pikiran-pikiran yang dadakan gitu, yang mungkin sebelumnya merasa nggak mungkin saya berpikir kayak gini ya. Itulah rahasia otak. Maka untuk itu sebelum kita lanjut mari kita bersyukur bahwa kita punya otak. Silakan ya dielus-elus kepalanya masing-masing. Alhamdulillah ya Allah saya punya otak ya Allah. Bacakan salawat otak itu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ya Allah. Iya. Takutnya Ibu lupa punya otak Bu. Anak sekolah itu baru inget punya otak kalau pas mau ujian. Baru pegang kepalanya kan. Ya Allah kan gitu ya. Kalau kita ibu-ibu inget punya otak kapan Bu? Tanggung bulan. Ya Allah gitu ya. Padahal otak inilah yang bekerja ya Allah beri pekerjaan terus menerus untuk memikirkan sesuatu, untuk merasakan sesuatu ya, dan untuk menjalani kehidupan kita ya. Allahu Akbar. Nah, yang saya mau cerita barangkali ibu-ibu, teman-teman, sahabat-sahabat Villa sering dengarkan saya cerita tentang otak, bahwa otak itu ada sel otaknya, betul ya? Ya, mungkin pernah juga saya cerita di Masjid Nabawi ini, tetapi yang namanya belajar ini perlu diulang-ulang. Ya. Memangnya ada apa Bu Aisyah? Pertama sekali yang saya mau sampaikan bahwa di otak kita masing-masing itu ada sel otaknya Bu. Sel otak kecil-kecil Bu. Ya. Jumlahnya 100 miliar. 100 miliar. Ya. Dan satu sel otak kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Siapa yang lahir tahun 60-an sama kayak saya? Boleh angkat tangan? Saya cari teman. Ibu? Masya Allah. Berapa lagi Bu? Wah. Tinggal sedikit. Kita yang lahir tahun 60-an tinggal sedikit ya Bu ya. Masya Allah, tapi luar biasa. Tetap hadir di acara. Masya Allah. Tapi jangan salah, barangkali ada yang tahun 50-an juga masih hadir di sini. Ada yang lahir tahun 50-an Ibu? Masya Allah. Ibu, ya Allah Ibu. Ibu lahir tahun berapa, 5 berapa Bu? 54. Allahu Akbar. Mana tadi yang 50-an lagi Bu? Saya menyapa Ibu dulu yang 50-an. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi juga tinggal lebih sedikit lagi ya. Yang lahir tahun 70-an? Oh ini masih banyak. Masya Allah, Alhamdulillah. Bu Nia lahir tahun berapa? 70, masih muda banget. Di atas tahun 70-an ada? Oh ada, tuh tangannya melambai-lambai. Alhamdulillah. Bu, kita sama Bu. Yang lahir tahun 50, yang lahir tahun 60, 70 sama. Jumlah sel otaknya 100 miliar, sama Bu. Sama. Nanti yang lahir tahun 80 juga begitu, sekarang mana yang 80? Lebih banyak lagi. 80-an ini terkenal dengan istilahnya generasi milenial. Generasi Y. Sama punya otak juga 100 miliar. Sama. Ya. Yang 90 sekarang saya mau lihat.
Oh, wajahnya kelihatan banget seger-seger. Hidupnya belum lama. Belum. Kata orang belum banyak asam garam gitu. Tapi tetap sama otaknya 100 miliar. Allahu Akbar. Ya. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Ya. Yang lahir tahun 2000. Ada juga. Betul ya, tahun 2000 ya. Karena yang di depan-depan mau ngaku 2000 gak jadi. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kita yang lahir tahun berapapun, jumlah sel otaknya sama 100 miliar. Hanya ada bedanya. Bedanya apa? Yang lahir baru atau tahun-tahun yang baru ya mungkin tadi ya, itu otaknya lebih canggih. Jadi yang 60 lebih canggih dari 50, 70 lebih canggih dari 60, 80 lebih canggih dari 70, demikian seterusnya. Ya, maksudnya canggih apa Bu Aisyah? Rupanya yang dimaksud canggih atau sophisticated ini adalah otak yang lahir pada manusia di zaman-zaman berikutnya, zaman-zaman era-era baru, daya tampung memori data-datanya lebih banyak. Ya. Sama seperti laptop zaman dulu dengan zaman sekarang, laptop zaman sekarang bisa lebih banyak menampung data-data dan bisa lebih cepat untuk ya mengakses data-data. Artinya ananda kita yang ada di rumah sekarang yang generasi Z dan generasi Alpha lebih canggih lagi otaknya. Ya. Untuk itu saya ingin ingatkan kembali, stop untuk melabel anak-anak kita generasi baru dengan istilah negatif. Ya, ini cara untuk menata pikiran positif itu. Stop untuk bilang mereka generasi mecin. Emang kenapa Bu mecin Bu? Enak lagi. Tapi pakainya secuil gitu ya. Stop bilang mereka generasi galauers. Emang kenapa kalau galau Bu? Emang Ibu gak pernah galau? Pernah kan? Iya. Stop bilang mereka generasi rebahan. Emang kenapa kalau rebahan Bu? Ibu gak pernah rebahan? Enak lagi rebahan. Ya, dan stop pokoknya menyebut mereka dengan istilah yang negatif karena mereka akan tersinggung dan marah dan mereka mengatakan, saya kan nggak tahu kalau mau lahir tahun sekian Bunda. Kan gitu anak-anak ya? Iya. Mari sebut mereka ya generasi Qur'ani, generasi Robbani, ya, generasi yang baik-baik. Karena itulah yang insya Allah terjadi. Tapi anak sekarang Bu Aisyah enak banget. Sama Bu. Kita juga barangkali orang tua kita yang lahirnya tahun 30-an. Lihat yang 60 lahir, 70 lahir enak banget. Sama. Karena memang Allah ciptakan otak manusia semakin hari semakin canggih untuk memikirkan bagaimana hidup di dunia jauh lebih efektif, ya, lebih mudah dan tentu lebih nyaman. Memang begitu. Nah, di otak ini ternyata akan terjadi sambungan-sambungan. Ya. Karena aslinya otak itu tidak tersambung. Makanya kalau ada yang bilang dasar otaknya gak nyambung. Ibu gak boleh marah, langsung senyum bilang, aslinya otak gak nyambung. Contoh ya, kita ini saja ya, simulasi ya. Iya, waktu itu saya sering juga simulasi tentang otak, tetapi harus diulang-ulang. Coba angkat tangan kanan Bu. Iya,
Maaf ya, kan karena kita semua bersaudara, boleh sentuh bahu teman yang ada duduk di kanan? Nah, itu persis sambungan otak. Oh, sekalian kenalan Bu. Coba elus-elus bahu temannya. Coba tanya namanya siapa. Masa udah duduk bareng gak kenal? Oke ya, iya. Tetap ya, yang kanannya masih sentuh teman yang sebelah kanan. Sekarang yang kiri lagi, tangan kirinya sentuh. Yang kanan jangan dilepas. Sentuh teman yang sebelah kiri, ya. Usap-usap lagi, tanya namanya siapa. Masya Allah. Ini lucu nih kalau di foto lucu. Ibu begini semua gayanya. Tetap ya. Ini dua tangan nggak boleh dilepas dulu ya, boleh ya. Sekarang kaki kanan coba sentuh. Kaki temannya. Yang kiri lagi, kaki kiri sentuh coba. Itu kalau ibu di foto, gaya ibu begini ntar. Jarang-jarang kan punya foto begitu? Ya, terima kasih, Masya Allah. Itu baru 4 sambungan. Satu sel otak itu sambungannya berpotensi 20.000 Bu. Coba kebayang gak Bu? Itu bisa otak kita yang dari depan sambungannya ke belakang, bisa. Ya. Dan sambungannya nanti keluar dalam bentuk zat kimia namanya neurotransmitter. Dan sangat cepat makanya kayak listrik sambungannya itu. Gitu. Makanya kalau di otak kita nih bentuknya nanti tuh sambungannya banyak tuh Bu kayak gitu. Ya, bentuknya listrik. Maka kalau ditanya lagi kadang-kadang, ih dasar otaknya koslet. Itu betul juga Bu. Karena memang di otak terjadi sambungan listrik. Nah, sambungan listrik ini itu disambung oleh zat yang namanya neurotransmitter ya. Bisa yang keluar zatnya itu yang nuansa negatif dan juga nuansa positif. Kenapa sekarang kita ya sedang disuruh-suruhnya, walaupun sebetulnya Allah Ta'ala sudah suruh kita dari dulu. Karena ad-dinul Islam itu mengajarkan kita untuk berbaik sangka atau berpositif dan perasaan, berpikiran dan perasaan positif. Kenapa? Karena sambungan apa yang kita rasakan positif, itu sambungannya sambungan yang baik. Neurotransmitter yang baik atau yang positif. Ya. Jadi kalau kita selama ini misalnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hidup, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu nanti terekam di otak. Rekamannya itu dalam bentuk keluar zat kimia neurotransmitter dan dalam bentuk listrik. Kenapa kita diminta sebisanya, seseringnya usahakan ya ke hal yang positif supaya sambungannya sambungan positif. Kalau kita terlalu sering dan tidak berusaha untuk berpikir positif, jadinya yang negatif-negatif, maka terjadi sambungan yang koslet. Listriknya terlalu cepat keluarnya, kadang-kadang ya membuat sambungan berikutnya ada istilahnya hangus. Ibu tahu hangus? Ya, hangus ada 2. Ada yang dibakar karena api benar-benar api, ada yang namanya hangus karena loncatan listrik. Kalau di otak jangan bayangkan yang dibakar kayak sate begitu. Tapi dia loncatannya kabel listrik.
Itulah makanya mengapa kita diminta bagaimana caranya supaya lebih sering berpikiran dan berperasaan positif. Bu Aisyah bisa nggak ya supaya saya selalu berpikiran positif? Boleh saya jawab? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Allah Ta'ala juga membuat pikiran kita ini terkadang harus hati-hati. Contoh misalnya, Bunda bertemu seseorang yang baru ketemu di luar rumah. Kemudian menawarkan sesuatu atau mengajak sesuatu. Kalau Bunda ya langsungnya pikirannya itu positif, dan ternyata orang itu bukan orang yang amanah, bukan orang yang ya jujur, memang sengaja ingin mengelabui Bunda, sudah kena tipu. Makanya Allah kasih dulu sign atau ya tanda untuk hati-hati. Makanya otak langsung terereng gitu, kalau bisa bunyi tuh Bu. Teng teng, teng teng, teng teng, teng teng, bisa bunyi, kalau bisa bunyi itu. Ya, untuk apa? Hati-hati. Untuk hati-hati. Nah, kemudian kalau kita sudah mulai muncul pikiran negatif atau perasaan negatif itu, hati-hati ya, karena orang baru. Lain hal dengan orang yang sudah kita kenal. Kadang sudah kita kenal saja, sesekali orang yang sudah kita kenal juga mau ya menyesatkan kita. Makanya itu yang namanya radar otak dan perasaan pikiran itu muncul dulu yang negatif. Dan terimalah itu sebagai sebuah anugerah dari Allah Ta'ala. Ya. Tinggal, sekarang supaya nggak negatif terus dan otak ibu terbakar, maka disinilah harus segera ibu ya berupaya, berikhtiar untuk, kalau bahasa sekarang, men-switch pikiran negatif itu ke positif dengan cara apa? Minta pertolongan pada Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, atau misalnya ibu kaget ya, tiba-tiba diajakin sesuatu, ini kan masih yang halus ya. Ada juga yang kadang-kadang ibu langsung gak diajakin sesuatu, langsung dicopet. Ya kan? Iya. Dan Allah juga membuat sebuah bagian otak, ini ya saya kasih lihat. Ini ada otak nih Bu, di bagian batang otak nih, di leher sini. Kalau kita lihat gini nih. Coba pegang dulu lehernya Bu. Enak? Kenceng. Nah nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Yang gak kelihatan rasakan dulu aja ya. Jadi di otak manusia tadi, selain tadi Allah memberikan sel otak itu, maaf Mas Omet mana ya? Ini gambarnya berubah. Ya. Jadi otak kita Bu, kan ada otak kiri, otak kanan ya. Kalau dibelah itu di dalamnya ya, sebelah situ. Benar. Di dalamnya itu ada otak yang disebut limbic system itu, yang ini nih. Ini juga baterainya sudah nggak ada kali ya Mas Omet ya. Udah berapa hari nih ya. Ini nih, yang tengah ini nih Bu, kelihatan nggak Bu? Tuh, saya kasih lihat lagi ya, nih. Sebentar. Ini sebab kita ngomong otak ya, jadi harus lihat juga nih. Nah, tuh sebentar, kita lihat dari depan aja. Tetep. Nah, tuh. Yang bulat-bulat dua itu Bu, itu namanya, ya, nggak apa-apa, nggak usah dihafal, tapi harus tahu juga bahasa Latinnya. Limbic system namanya. Ya, otak yang mengatur emosi. Itu ada tuh. Besarnya sekepalan tangan masing-masing. Coba ibu kepalkan tangan masing-masing. Nah, otak emosi ibu sebesar itu. Ada di dalam. Coba sekarang bandingkan sama temennya, gedean mana? Langsung ibu, jadi otak emosi aku sebesar ini.
Tidak Bu. Strukturnya ya tetap dia sebesar sama sekepalan tangan. Cuman yang membedakan nanti adalah ya maaf kolesterolnya. Lemaknya. Karena di otak ini itu memang lebih banyak isinya kolesterol. Ibu pernah makan otak? Otak apa? Di mana? Wah, restoran Padang. Makanya kalau saya makan di restoran Padang tanya sama udanya, "Udah, ada otaknya?" Kata udanya, "Habis Bu." Nggak ada Bu. Hah, nggak ada. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena ya Allah waktu menciptakan otak dengan banyak kolesterol, kemudian diteliti oleh para ahli, hikmah yang didapat adalah untuk melindungi sel otak yang tadi. Makanya kolesterolnya banyak. Termasuk juga otak emosi. Kolesterolnya banyak. Nah, otak emosi itu bukan hanya pada manusia saja, tapi hewan golongan mamalia juga ada otak emosinya. Siapa punya kucing Bu di rumah? Pernah lihat kucing sedih? Pernah lihat kucing gembira? Kucing senang? Kucing sombong? Pernah lihat kucing sombong? Ada. Mamalia itu juga bisa sombong. Karena itu sombong itu salah satu jenis emosi. Kucing sombong tuh biasanya ya ekornya tegak ke belakang dan kepalanya ndangak. Sama kita juga kalau lagi sombong kepala kita suka ndangak ya Bu. Bukan ngelihat ke atas tapi emang ndangak kayak gitu. Ya, iya, makanya disebut otak mamalia itu. Otak mamalia. Inilah juga mengapa setiap ya bayi yang baru lahir setelah diazankan dan dikomatkan, kita diminta ya dalam ajaran ad-dinul Islam untuk mengakikahkan bayi tersebut. Memang jatuh hukumnya sunnah, tapi sunnah muakkadah. Kenapa? Mau menebus otak mamalia. Tebus otak mamalia. Biasanya laki-laki berapa kambing Bu? Perempuan berapa kambing? Kenapa laki-laki 2 kambing? Ternyata otak laki-laki ukurannya lebih besar sedikit dibanding perempuan. Itulah perlambangannya diminta 2. Walaupun bukan 2 kali. Ya, bukan 2 kali. Tapi kan kalau kita mau potong kambing masa minta 1/8? Bisa nggak potong 1/8 kambing? Nggak mau. Maka diperlambangkannya 2 kambing. 2 kambing. Pernah ada ibu-ibu tanya, "Bu Aisyah bisa nggak ya akikah diganti potong ayam?" Saya bilang, "Bu, ayam itu unggas, yang mau ditebus otak mamalia, ya. Atau yang ingin ditebus adalah nafsu hayawan, yang ada emosi yang warna ungu itu Bu, ungu biru itu, ya tebus, ya. Walaupun ada juga keluarga yang maaf tidak sanggup membeli kambing karena kambing nggak pernah turun harganya, betul Bu? Kambing selalu naik harganya dan dia setara dengan 1 gram emas. Ya. Nah, tetapi sekali lagi Ibu, inilah perlambangan otak emosi. Saya kenapa menekankan soal akikah? Sejak tahun 98 saya mengurus anak-anak bermasalah termasuk narkoba, LGBT, ya, pembulian, tawuran dan sebagainya. Kalau ada anak yang susah banget pulihnya, susah banget pemulihannya, saya suka tanya sama orang tuanya, "Bapak Ibu maaf, anak ini apa sudah diakikah?"
rata-rata bilang, iya Bu Aisyah belum. Belum. Ya. Saya nggak mau tanya lagi kenapa. Karena nanti panjang. Oh. Saya hanya menjelaskan Pak, Bu, di otak manusia Allah ciptakan ada namanya otak mamalia tuh, sekepalan tangan masing-masing, ya. Rupanya kalau belum diakikah, maka otak mamalia ini belum ditebus sehingga nafsu hayawannya sangat bisa mengendalikan nafsu mutmainnah yang memang juga ada di otak itu. Tapi bagaimana Bu Aisyah, anak saya udah 40 tahun kan ini? Iya. Jadi yang direhab anaknya udah 40 tahun. Ya. Iya. Memang kalau akikah ini disunahkannya sebelum anak ini balik. Tetapi apabila belum diakikah dan kemudian ya memohon pada Allah untuk dilapangkan rezeki, jatuhnya nanti sedekah sebesar harga kambing saat ini, gitu. Niatkan sedekah. Jadi waktu itu orang tuanya coba niatkan sedekah, ya. Karena ada juga yang bilang, aduh nyesel Bu Aisyah. Dulu sebetulnya saya sudah doa, ya Allah mohon lapangkan rezekiku untuk bisa akikah anakku, ya. Sudah ada duitnya Bu Aisyah 2 kambing. Saya tanya, terus kemana? Saya DP motor. Nah itu orang tua jamaah saat itu mikirnya yang duniawi saja. Karena menganggap nanti aja, ntar aja, besok aja, misal tahun depan. Akhirnya terjadi kekacauan. Ya. Bahkan sesungguhnya pada saat Idul Kurban kita memotong kurban itu juga untuk menebus kembali otak hewan kita. Siapa ibu yang merasa rajin taklim tapi masih juga pengen marah? Siapa rajin taklim tapi masih juga pengen, jangan bilang-bilang ya, tahu nggak? Ada yang begitu? Berarti insya Allah nanti tahun depan Idul Adha potong kambing ya Bu? Supaya nebus otak emosi ibu ini, ya. Jadi bukan lagi masalah di akikahnya, tetapi memang setiap tahun ada kesempatan kita untuk memotong hewan kurban mamalia yang halal, yang bisa dimakan, ya. Bisa kambing, bisa apa lagi Bu? Sapi, bisa onta, pokoknya yang halal untuk dimakan, untuk nebus otak emosi kita Bu. Saya kalau lagi mau potong kambing, lihat ada kambing, ada tulisannya Aisyah Al-Taimuria binti Dahlan Husain. Otak emosi saya sebentar lagi saya mau tebus. Saya bilang gitu. Ya, nah makanya harus diniatkan, harus disiapkan itu dananya. Ya, itu salah satu dari jutaan hikmah mengapa kita diminta berkurban mamalia itu tadi. Ya. Supaya apa? Supaya gampang men-switch pikiran negatif ke positif. Karena semua pikiran itu akan diwarnai oleh otak emosi. Itu tadi. Coba ibu rasakan nanti. Ibu yang rajin ya kurban, rajin sedekah, itu gampang sekali kalau pas ya berpikiran negatif dengan 1 kali istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Dengan zikrullah, dengan ingat Allah, dengan istirja, innalillahi wa inna rajiun. Itu langsung Allah tuntun pikiran kita menjadi pikiran positif. Coba deh. Ya, nah. Apalagi ibu terhadap pasangan hidup dan istri. Siapa yang paling sering kalau ketemu suami pikirannya yang negatif? Ada? Ada pasti ya. Mana lebih gampang pikiran negatif ibu terhadap suami dengan pikiran negatif ibu kepada anak-anak, mana yang lebih gampang ibu ubah menjadi positif? Ke suami atau ke anak? Hah? Apa Bu? Emang kenapa suami Bu? Katanya penuh cinta. Tapi kenapa susah ya Bu?
Susah Bu? Kenapa anak sama anak ibu lebih mudah men-switch pikiran negatif menjadi positif pada anak? Aduh, jawabannya sangat puitis. Karena anak tidak akan mengkhianati ibunya. Karena anak dari rahim ibunya. Kalau suami, anak siapa? Anaknya ibu mertua. Siapa yang masih punya ibu mertua? Coba angkat tangan. Ya Allah, itu jimat Bu. Disayang-sayang. Walaupun gak cocok. Tapi itu harta ibu. Ya, yang masih punya ibu mertua, Allahu Akbar ya. Paham tentang otak dulu ya Bu. Ini, walaupun kita belum belajar sedetil-detilnya, karena belajar otak pun sedetil-detilnya sampai kita meninggal pun belum lagi terungkap semuanya. Tetapi saya mau cerita dulu tentang otak mamalia ini. Ya, karena inilah yang nanti mempengaruhi pikiran dan perasaan yang ya dari negatif ke positif. Nah sekarang di dalam otak juga itu ternyata ada tempat yang Allah buat, ciptakan supaya kalau ada memori-memori sedih, memori kecewa, memori takut, memori cemas, memori jengkel, disimpannya di tempat itu aja. Ada itu ternyata. Nama tempatnya amigdala. Boleh Bu sebut Bu? Amigdala. Kok bahasa Latin Bu Aisyah? Iya, saya mohon maaf gak bisa di-Indonesiakan. Karena memang kesepakatan internasional bicara tentang tubuh terutama otak, kita pakai bahasa Latin. Itu cuma nama saja. Ya, tapi Allah ciptakan. Di mana letaknya amigdala itu? Di otak kita kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Posisinya di mana Bu Isa? Ini kanan. Di mana? Atas alis. Coba pegang dulu atas alisnya Bu. Di atas alis ya Bu. Bukan di atas pipi. Di atas alis. Di atas alis ibu itu yang ibu pegang dua. Kalau dibor ke dalam itu ada namanya amigdala. Posisinya antara ya ini nih. Titik di atas telinga, coba yang jempolnya ibu taruh di atas di depan telinga dan yang telunjuknya di atas alis. Ini kalau ketemu titik itu di dalam otak, disitulah namanya amigdala. Apa Bu? Amigdala, pakai ghain, amigdala. Pakai kol-kolah, amigdala. Aslinya tulisannya begitu, ya. Nah, disitulah kalau ibu ada sebuah peristiwa yang bikin ibu sedih, yang bikin ibu cemas, yang bikin ibu kecewa, yang bikin ibu takut, yang ibu bikin jengkel dan semuanya tersimpannya di situ. Dua tempat saja dan gak gede-gede. Amigdala itu bahasa Latin artinya buah almond. Kacang almond, ibu tahu kacang almond? Ukurannya paling cuma sejempol kita. Bukan kacang almond yang dipotong jadi 8 Bu. Itu kekecilan. Coba sekarang bayangan, yang jempol ibu sekarang taruh di atas alis. Dua-duanya Bu, atas alis. Nah, kebayang nggak ada dua amigdala yang sejempol ibu tuh, ya jempol sini aja ya, jangan yang dari ujung sampai sini, kegedean. Ya, ruasnya aja nih yang di sini nih, ya itu di dalam, di situ ada memori-memori ibu yang sejak dari ibu lahir sampai hari ini hidup dan seterusnya, di situ memori-memori yang nuansanya negatif. Kalau memori indah di mana Bu Aisyah? Kalau memori indah tempatnya besar di mana? Belakang jidat. Pegang sekarang, tepok jidat.
Nah, itu. Nah, itu di situ. Di situ memori-memori yang ya di belakang dahi kita itu memori indah di situ. Kemudian kalau ibu taklim, ibu ngaji, ibu mengkaji, di sini juga ilmunya itu masuk bersamaan dengan memori indah. Ya. Saya cerita begini supaya kita tahu persis, oh di otak itu ada tempat-tempatnya ya. Sehingga suatu ketika ibu susah lagi untuk men-switch pikiran negatif karena ibu sedang ingat-ingat masa lalu. Terutama masa lalu karena kesel sama pasangan hidup, muncul tuh di amigdala. Terereng. Gara-garanya cuman ibu WA suami cuman read nggak dibales. Pernah gitu Bu? Suaminya read, baca, nggak dibales, ya ibu inget tuh. Emang dari dulu tuh nggak pernah begitu, seringnya kayak gitu. Kalau kita lagi kayak gitu berarti amigdalanya, memorinya sedang terakses. Nginget lagi dia, tuing. Ya kayak gitu. Kalau saya nggak bilang pasti dia nggak mau balas. Pada saat seperti itu amigdala sedang terakses mengingat memori lama. Tercetus hanya gara-gara saat itu WA belum dibaca, sudah dibaca belum dibalas, status online. Sering begitu Bu. Ibu masih ingat gak sih ilmu yang kita belajar sama-sama tentang otak pria wanita? Masih ingat? Bahwa laki-laki tidak multitasking. Laki-laki kalau sedang mengerjakan sesuatu dia gak bisa mengerjakan yang lain. Jadi kalau ibu misalnya suami ibu sedang bekerja di luar kota, dikala siang hari ibu WA, kemudian sudah dibaca, belum dibalas status online, ya, amigdala bekerja sama dengan otak emosi tadi, mulai berpikiran negatif, maka segeralah ibu ya atasi dengan apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya sering tuh pegang HP istighfarnya berkali-kali, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anak saya lewat tanya, ibu kenapa Bu? Belum dibales, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya untuk membuat si amigdala ini memori lama ya. Kalaupun tercetus sedikit aja, habis itu diam kembali dia, tenang kembali. Kalau enggak, maka dia akan merajalela lagi. Dan akhirnya apa? Kita ceritakan keburukan ayahnya kepada anak kita. Kamu tahu nggak? Ayahmu dari dulu begini terus. Kata anak saya, DL. Derita lu. Anak sekarang kan jujur ya Bu ya? Ibu anaknya jujur gak Bu? Sering gak kalau gak suka sama ibu bilang aku gak suka sama ibu? Sering bilang gitu kan? Hah? Anak ibu jujur kan? Dan kita gak bisa langsung marah. Padahal dia cuma bilang DL. Zaman dulu mana boleh saya begitu tahun 60-an. Tahun 70-an bilang DL. Digorok leher kita. Anak sekarang bilangnya kayak gitu DL dan dia jujur. Kita nggak bisa marah juga karena emang dia jujur. Dalam hati saya, ya Allah jujur banget nih anak. Ya, siapa suruh cari suami kayak gitu? Kadang begitu ngomongnya. Maka supaya kita tidak seperti itu, itulah kita astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan bolehkah sekarang sambil istighfar, ibu kemudian membayangkan amigdala itu Bu.
Kalau perlu, ibu ketok tuh di atas alis ibu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena dengan diketuk titik-titik itu, kerja amigdala yang tadinya memunculkan memori negatif, itu langsung dia cepat teratur kembali. Makanya sekarang ada ya terapi yang namanya terapi ketuk. Betul Bu? Sering kan? Ibu diketuk tangannya, ketuk sini. Itu kalau mau cepat. Karena potong kambingnya baru tahun depan. Memang untuk melunakkan otak mamalia kita dengan berkurban kan di Idul Adha. Tapi kan Idul Adha setahun sekali. Ya, kan nggak mungkin setiap hari kalau ibu jengkel marah ibu potong kambing. Makanya ketuk aja di atas alis ibu posisi amigdala. Sampai sini gampang kan Bu? Nah, astagfirullahaladzim. Anak saya aja suka kalau saya lupa, dia dari jauh begini gayanya. Ibu. Terus saya bilang, oh iya ya. Kenapa kita lupa? Karena teknik ini ya belum terbiasa oleh kita. Karena memang baru juga ditahu dari ilmu neuropsikologi ini, ilmu neuroscience. Belum terbiasa, kecuali anak kita yang kita sudah ajarkan dari kecil, insya Allah dia terbiasa tuh nanti. Kita belum. Ya. Nah sekarang, ibu kalau sedang muncul pikiran negatif, terutama terhadap suami, selama ini apa yang ibu lakukan? Istighfar pasti ya. Nah, terus selain istighfar apa yang ibu lakukan? Hah? Apa Bu? Tarik nafas. Oke, itu betul juga. Terus apa yang ibu lakukan biasanya? Nangis. Nah, kalau nangis itu tergantung kasusnya. Ada yang kasusnya malah nggak bisa nangis. Ya, malah pengennya nyubit. Malah pengennya mukul kan gitu. Apa yang ibu lakukan? Sebelum misalnya nanti nih ada tambahan baru yaitu ketuk amigdala. Apa yang ibu bisa lakukan? Rasulullah SAW bersabda, apabila sedang kesal berdiri, marah berdiri apa? Semakin dekat dengan lantai semakin afdol. Nah sambil duduk itulah ibu tarik nafas, ibu istighfar, ibu ingat Allah. Ya. Tapi ingat zaman Rasulullah kan duduknya langsung di lantai. Maka memang akan jauh lebih cepat Bu kalau ibu duduk di lantai. Tapi lihat-lihat tempat juga. Jangan pas di mall memang ada kursi ibu langsung. Karena jengkel sama suami. Langsung debrok. Ya, karena di mall susah kursi kan? Ya, iya. Makanya lihat tempat. Saya kalau anak saya nih, kalau lihat saya udah mulai gelisah mau cari kursi, dia udah tahu ibunya lagi marah nih. Kursi. Ya, langsung duduk. Ya, kadang-kadang tarik nafas, astagfirullahaladzim. Itu. Tapi sekarang sering saya tambahkan dengan mengetuk di atas alis. Itu juga asik menjadi sebuah kode keluarga kita. Jadi pas saya udah duduk ketuk-ketuk kepala, suami langsung tahu, aduh salah apa lagi saya ini. Itu jadi sebuah kode juga. Ya, anak saya langsung, ibu kenapa? Ibu kesel sama aku ya, gitu. Ya. Itu cara-cara ini unik Bu, akan muncul beberapa teknik lagi, tetapi dengan ibu merubah posisi dari berdiri duduk, itu sangat membantu. Bahkan ilmuwan baru menemukan bahwa oh ternyata perubahan posisi itu membuat amigdala juga cepat mengatur memori lamanya. Ya, paham ya? Nah.
Bu Aisyah, kenapa perempuan sering disebut ahli sejarah? Kenapa Bu Aisyah? Makanya banyak suami-suami kalau diajak ngomong serius sama istri takut. Misalnya gini, ayah nanti abis asar aku mau ngomong sama kamu. Suami saya kalau saya udah ngomong kayak gitu, deg-degan Bu. Deg-deg, aduh ini ada apa nih? Ya. Nah. Tetapi itu juga cara yang disuka oleh laki-laki apabila istri ingin membicarakan sesuatu yang serius. Laki-laki nggak suka ibu ngomong serius tanpa ngasih tahu dulu. Sekelebatan, apalagi baru datang Bu. Baru datang belum 10 menit, belum 15 menit ibu kita ngerocos. Ayah tahu nggak tadi? Tuh anak-anak secantik-cantiknya ibu kalau muka kita kayak gitu jelek Bu. Maaf ya Bu. Nah, laki-laki lebih senang kalau ibu mau ada serius ibu mau bicarakan, termasuk ibu membicarakan perasaan ibu. Karena perempuan itu jarang membicarakan pikirannya tetapi perasaannya. Maka janjian. Ayah misalnya ini jam 11 ya, hari Ahad jam 11. Habis asar jam 4 saya mau bicara. Itu laki-laki senang gitu. Tapi harus ditambahkan dengan 2 item lagi. Jadi ada 3. 1, tentukan jamnya. 2, berapa menit mau bicaranya. Dan tolong berapa menit mau bicaranya dalam waktu ya, bukan jam tapi menit. 15 menit aja ayah aku mau bicara. Nah, laki-laki yang menjadi suami akan siap otaknya. Jangan ibu bilang 2 jam aja aku mau ngomong. Kalau ibu mintanya 2 jam, pasti suami akan, aku ada rapat. Aku udah janji. Aku akan ada alasan itu. Ya. Karena laki-laki pada saat kita mau bicara serius lebih dari 30 menit, otaknya trauma. Kenapa? Pasti istrinya akan cerita hal-hal yang 5 tahun yang lalu. Keluar lagi tuh memori. Karena amigdala semuanya mau dimuntahkan lagi. Itu perempuan. Saya juga begitu. Ya. Kenapa Bu Aisyah? Karena rupanya si amigdala ini dia berkaitan atau dia bersambung dengan otak, maaf, yang di tengah namanya korpus kolosum. Nyambungnya ke situ ternyata. Nah, penelitian mengatakan korpus kolosumnya perempuan lebih tebal 30% dari laki-laki. Itulah kita cepat sekali dalam sebuah kondisi, situasi kondisi sudah cerita kekesalan yang saat ini karena otak tengahnya tebal dan langsung mengikat amigdala, cepat banget ingat yang lama lagi. Itu. Saya begitu tuh, kadang-kadang kelepasan. Di atas 30 menit cerita yang 3 tahun yang lalu, kata suami, bukannya udah dibahas ya? Ya. Tapi kalau udah terlanjur, saya bilang sama suami, ayah please denger aja. Ini bukan mau aku. Amigdalaku terakses. Tolong please denger aja. Karena perempuan ya yang diinginkan maunya didengerin aja. Nggak usah kasih solusi. Kasih solusi tambah runyam. Ayah, aku capek banget setiap hari nganter anak-anak sekolah. Kan cuma mau cerita doang kan Bu? Tetapi ibu harus tahu otak laki-laki yang menjadi suami bila mendengar curhat istrinya yang sedih karena dia nggak tega, maka otaknya otak tanggung jawab, dia akan kasih solusi. Ayah misalnya ibu yang antar anak baik naik motor kan, naik mobil kah, jalan kaki kan sering pengen curhat gitu doang kan. Ayah aku capek banget ngantar anak-anak sekolah ya Allah ayah. Suami itu nggak tega Bu.
Tapi karena otak tanggung jawab, maka dia langsung kasih solusi. Ya udah kalau gitu kita sewa ya supir aja. Si istri tambah marah. Supir mahal tahu ayah. Mendingan juga gaji supir buat aku. Terus kata suami lagi, ya udah kalau gitu kita sewa Gojek. Gojek sekarang nggak bisa dipercaya lagi ayah. Mending juga aku. Kata suami, lo katanya tadi capek. Pernah ada peristiwa-peristiwa begitu dalam percakapan ibu dengan suami? Maka kalau ibu mau cuman curhat doang, termasuk kayak tadi minta waktu yang khusus, ibu harus bilang sebelumnya, ayah, abi, papa, papi, apapun panggilannya, akang, mas, aku cuman curhat doang, denger aja. Supaya bapak-bapak gak capek carikan solusi ibu, karena percuma ibu dikasih solusi, solusinya gak dipakai. Dan laki-laki tersinggung. Saya ngeluh kayak gitu setiap hari dulu. Terus kata suami nih ya, di bulan berikutnya ngomong lagi kayak gitu, capek ngantar anak-anak. Suami bilang, udah saya bilang kan kita cari supir. Kamu yang gak mau, malah marah dia. Makanya saya selalu bilang, gak usah cari supir ayah, denger aja. Karena nanti setelah itu aku kuat lagi, aku semangat lagi antar anak-anak. Paham tentang kita wanita ibu? Karena struktur otak kita seperti itu. Dan suami saya sekarang lebih pintar lagi, lebih mahir lagi. Setiap saya curhat, dia tanya sebentar, mau pakai solusi atau tidak? Itu kata suami saya. Supaya dia gak capek-capek cariin solusi yang nanti malah percuma gak akan dipakai. Seperti itu, paham ya bu? Jadi satu ketika ibu udah ngomong sama suami tadi minta waktu, kemudian kasih tahu 15 menit aja, sampaikan apa yang mau dibicarakan. Emangnya mau bahas apa? Suami saya suka tanya gitu. Aku mau bicara tentang diri aku gak tahu ya kenapa ya, pengen ngomong aja. Oke. Maka insya Allah laki-laki yang menjadi suami ya, otak laki-laki akan siap mendengarkan ibu curhat. Tapi harus janji, kalau memang bilang 15 menit, betul-betul 15 menit. Jangan curi-curi waktu ya bu. Kenapa? Besok-besoknya takut suami trauma. Ayah 15 menit aja, kata otak laki. Bohong nih. Ntar 5 jam lagi nih. Jadi saya melatih untuk itu. Dicatat. Curhatannya dicatat. 1, 2, 3, 4, 5. Saking biasa ibu-ibu suka lupa tuh janjian kan. Nyetrika kata suami. Bu Isa udah asar nih jam 4 katanya mau curhat. Oh iya lupa. Ingat, otak laki-laki tidak suka dinasehati, tidak suka ditegur depan orang lain termasuk anaknya walaupun anaknya masih bayi di situ. Jadi nggak boleh ada orang bu. Ya. Banyak di antara kita maaf punten karena memang anak masih bayi kita masih nyusuin. Kita curhatnya atau kita tegur suami sambil gendong anak dan goyang-goyang. Aku kesel sama ayah. Ayah gak pernah ngerti aku. 1, si bapak walaupun itu di depan anak yang masih bayi gak suka otaknya, tersinggung. 2, bayi sudah mendengar apa yang kita bicarakan dan terekam di otaknya. Dan ini juga bisa membuat memori inner child-nya, memori waktu kecilnya ya, terekam hal-hal yang tidak mengenakan. Rasulullah SAW itu mencontohkan sewaktu ya Ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu an sedang gendong Fatimah pada saat itu, Rasulullah datang, rupanya Rasulullah mau ngobrol sama ya Siti Khadijah, Bunda Khadijah, maka Fatimah diangkat dulu.
ditaruh dulu di kamar, ditaruh dulu di kasur. Baru Rasulullah ya rebahan di pangkuan ya Siti Khadijah radhiyallahu an, baru curhat. Kita juga harusnya begitu. Gini ayah, saya begitu tuh. Karena kalau nggak ditulis Bu kebablasan. Nggak tahu kenapa ya ayah, aku kesel banget sama kamu. Terus suami saya gini, kenapa saya? Kemarin kamu sampai ke Klaten, sampai ke Solo, bukannya aku yang kamu kasih tahu, tapi malah sekretaris kamu yang kamu kasih tahu. Suami saya pernah begitu. Sampai kalau dia pernah keluar kota sampai di satu tempat, bukannya saya yang di SMS, zaman dulu ya SMS ya. Sekarang dia udah pinter soalnya. SMS malah sekretarisnya yang di kantor. Walaupun ibu-ibu udah tua juga, lebih tua dari saya sekretarisnya. Itu ibu mertua saya tuh sangat bijaksana. Mencarikan sekretaris untuk suami saya yang usianya 10 tahun di atas saya. Jadi sebetulnya ibu itu, sekretaris itu udah pensiun cuma di hire ya. Itu begitu. Ya. Terus suami saya, oh kamu gak suka ya begitu? Iya ya, aku tersinggung. Ingat, yang disampaikan adalah pesan saya, aku tersinggung. Kita selama ini gini ngomongnya, kamu selalu bikin aku tersinggung. Nah, itu juga keliru itu cara gitu. Tersinggungnya gantian dia yang tersinggung. Aku tersinggung, aku kesel ayah, aku marah ayah. Jadi aku, yang marah siapa kan? Ibu. Suami marah nggak? Enggak, orang dia pikir biasa aja. Maksud dia kalau sekretarisnya ngasih tahu, dia kasih tahu lah banyak orang sekalian. Karena dia harus kerja, kan gitu. Paham ya Bu? Tapi kita nggak boleh membiarkan itu kalau ibu nggak nyaman. Kalau itu bertumpuk-tumpuk bahaya ibu. Maka segera diklarifikasi, tapi dengan cara seperti itu. Ya, aku senang kalau ayah sampai di satu tempat kasih tahu aku yang kasih tahu sekretaris, atau aku yang kasih tahu saudara-saudaramu yang lain kalau kamu ditanya. Karena saya penting supaya kalau anakmu tanya, ayah di mana? Kan seringan anak-anak begitu kan? Ayah kemana Bu? Atau mungkin misalnya ipar ya telepon, ya sah, nih kakak ipar saya, Toto kemana? Masa saya nggak tahu? Saya bilang gitu, itu alasan saya. Oh iya ya, kadang laki-laki yang menjadi suami baru ngerti apa yang diinginkan istrinya dan baru mengerti apa manfaatnya itu. Karena otak laki-laki mau yang simple-simple aja. Selama ini kalau kerja semua seluruh sekretaris yang kerjakan. Itu harus diajelasin Bu, dengan cara seperti itu. Dan biasanya ya karena kita duluan minta maaf, ayah maaf banget ya, aku mohon maaf, aku cerita ini supaya ya kita sama-sama ngerti apa maunya kita. Terus suami saya juga minta maaf. Kalau gitu saya minta maaf ya. Udah beres. Kadang nggak sampai 15 menit, 14 menit setengah. Paham ya? Iya. Paham ya Bu tentang ini? Karena saya yang ingin saya sampaikan ini nih. Otak, emosi plus apa di sini? Amigdala. Perempuan amigdalanya cepat sekali terakses, cepat sekali teringat. Karena apa? Karena memang itu ada lengkungan yang di tengah namanya corpus callosum. Apa Bu? Itu lebih tebal 30% dari laki-laki. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau suami saya ya saya cerita lagi masih juga ngungkit yang lalu saya gitu. Terus dia bilang kamu ngungkit lagi yang lalu. Saya dengan asiknya aku kan perempuan banget. Alasannya itu supaya suami saya juga mengerti bahwa bukan saya yang mau mengungkit-ungkit, hanya memang struktur otak kita yang Allah ciptakan memang langsung seperti itu. Kenapa dibuat seperti itu Bu Aisyah? Kan ada yang bilang begitu. Sehingga kita perempuan jadi mudah mengingat-ingat masa lalu. Ntar dulu jangan salah. Corpus callosum itulah yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Ibu sering kan? Gendong anak kedua, masak, suapin. Bu. Siapa yang suka bawa mobil? Bawa mobil,
suapin anak. Bisa kan? Pasang alis. Yang suka pakai alis misalnya. Paham ya Bu? Itu karena korpus kolosum yang tebal. Jadi artinya apa? Allah ciptakan korpus kolosum itu untuk seorang perempuan multitasking, tapi memang juga harus belajar hal yang lain. Dia bergandengan dengan amigdala korpus kolosum itu. Sehingga seringnya mengingat masa lalu, yang lalu-lalu lagi, yang lalu. Padahal sebetulnya kalau para suami mengerti tentang hal ini, dengar saja, tidak usah kasih solusi, maka amigdala perempuan kembali tenang lagi. Jadi sampaikan itu pada suami-suami ibu. Ya, kalau aku cerita lagi beberapa tahun yang lalu, yang lalu-lalu diungkit, ayah denger aja. Suami saya bilang, iya denger aja tapi gemes. Ya Bu, kenapa? Karena supaya otak kita ini mudah sekali untuk kita tata ulang menjadi pikiran positif. Terus kenapa Bu Aisyah kok terasanya malah di dada? Terasanya di dada. Ada apa di dada kita Bu Aisyah? Nah ini. Kenapa kita kok rasanya di dada pada saat kita berpikiran ya negatif atau berpikiran positif? Di dada ada apa sih Bu organnya? Yang ibu pegang itu apa? Sekarang kalau kita bilang perasaan, yang mana? Ibu pegang apa itu? Hah? Jantung. Di jantung Bu. Coba rasakan detaknya jantung, masih ada Bu? Takut berhenti tiba-tiba. Jantung selama ini kita tahu sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh, dia berdetak. Serambi, bilik, serambi, bilik. Kalau bahasa kedokterannya sistol, diastol, sistol, dak, dup, 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 dup. Itu yang dibawa darah, isi darah adalah saripati makanan, vitamin, mineral. Ya. Tapi yang luar biasanya lagi, kenapa bisa ya muncul ada istilah perasaan? Karena ternyata di jantung ini Bu, ini jantung Bu. Coba pegang dulu dadanya Bu. Jantung juga ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Coba ibu kepalkan tangan ibu lagi, taruh di jantung ibu. Nah itu. Sekarang pertanyaannya, adakah hubungan otak emosi dengan jantung? Ada. Bayangkan dua-duanya sama ukurannya Bu. Sekarang ibu nih, dua tangan ibu, tangan kepal yang kiri, taruh di kepala, yang kanan taruh di jantung. Nah itu, coba ya. Tapi otak emosi bukan di atas kepala, seolah-olah di dalam kepala ya Bu. Jatuh. Itu dari ya kepalan yang otak di dalam kepala dengan yang ukuran jantung itu dia punya saraf khusus. Ya, dari otak emosi ke jantung. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita marah, kesel, jengkel, ini detak jantung bertambah. Yang tadinya biasanya 70 kali per menit, 80 kali per menit, ini bisa di atas 100 kali per menit. Makanya perasaan ibu dekan. Ya. Nah, tetapi juga yang harus kita tahu bahwa di jantung manusia ada otaknya Bu. Kenapa? Karena ada juga sel otak yang tadi di otak 100 miliar, di jantung 40.000. 40.000. Memori memang bukan hanya di amigdala Bu. Memori juga bisa terekam di jantung ibu. Terutama di serambi kanan. Ibu pernah tahu serambi kanan? Ya, ini jantung nih. Serambi kanan di sini nih. Ibu kalau foto sering begini enggak sih? Terus ibu ngomong apa kalau begini? Boleh nggak diganti kalau begini ibu bilang my kolbu gitu. Karena ini nih gambar jantung, ini gambar ya telunjuk itu aorta, jempol ini aorta, telunjuk ini arteri pulmonalis nih. Maksudnya itu tuh Bu. Ya. Nah, di serambi kanan itu di sini sedikit ini itu ada otaknya jantung.
Sehingga pada saat ibu misalnya mengalami peristiwa yang sampai ibu rasanya di jantung ibu, itu rekamannya berarti bukan hanya di amigdala saja, tapi juga terekam di jantung ibu. Makanya sering sekali kita bila mengingat masa-masa lalu yang bikin kesel, sedih, jengkel, takut, cemas dan sebagainya, ibu berdenyut gak jantungnya? Dan ibu selalu pegang jantung ibu ya, gitu. Kenapa? Karena memang ya ada sel otaknya. Tadi kalau di otak masih ingat gambar ini Bu? Ada 100 miliar, di jantung ada 40.000. Dan bayangkan di jantung juga Bu, ini terjadi sambungan otak di jantung. Makanya ibu kalau merasakan peristiwa, kalau cuman sambil lalu saja ibu lihat sebuah peristiwa, melihat sambil lalu, mendengarkan sambil lalu, itu yang terekam hanya di otak, di jantung tidak. Tapi apabila ibu nih, ya saya kenalan sama Ibu Nia ya. Kemudian saya ngenalin nggak sambil lalu gitu, saya pegang tangannya Bu Nia misalnya, Insya Allah, Assalamualaikum, terus saya, ya, nah seperti itu ya, terus saya perhatikan wajah Bu Nia, itu bukan cuma di otak tersambungnya, tetapi juga di jantung saya. Nah, makanya saya kalau mau salaman sama orang kadang-kadang nggak kepengennya pengen liatin satu-satu, tapi apa daya kalau ketemu 500 kayak gini. Lebih lagi 500 ya. Makanya kadang-kadang kalau saya salaman saya paling tidak lihat sebentar. Supaya tidak hanya terekam di otak tetapi terekam di jantung. Terkadang namanya lupa terekam di jantung. Mukanya yang terekam ke jantung. Makanya sering yang namanya lupa-lupa ingat. Ingat-ingat lupa. Tapi yang paling penting adalah ya kita rekam ini di jantung kita. Nah, otak yang di jantung itulah yang disebut kolbu oleh para ilmuwan. Jadi Rasulullah bilang kolbu kita harus dijaga. Jadi ilmuwan meneliti. Ada namanya Institute of Hermet. Institut atau ya institusi yang sengaja meneliti kolbu. Ternyata kolbu organnya jantung dan bukan hanya darah yang lewat di situ yang jadi perhatian, tetapi tadi otaknya yang ada di jantung kita. Maka ibu, kalau ibu misalnya ya mengaji, mengkaji ya atau apapun yang ibu mau lakukan, ibu mau niat ulang atau ibu mau setting ulang niatan ibu, maka tolong ibu bayangkan bukan hanya di mulut ibu saja ibu ya ucapkan, tapi dia jalan juga ke jantung ibu ya. Karena ini tadi antara otak, emosi dengan jantung dia ada saraf khusus namanya poros otak dan jantung, Masya Allah ya. Inilah makanya ibu, kalau ibu mau mengelola pikiran dan perasaan ibu, maka setiap ibu misalnya mau meluruskan niat, mau istighfar, tolong bukan hanya dilafazkan di mulut, ibu bayangkan dia jalan di jantung ibu. Boleh? Coba kita istighfar sama-sama ya. Astaghfirullahalazim. Coba pegang jantungnya Bu. Astaghfirullahalazim. Bayangkan kalimat aku mohon ampun pada Allah yang Maha Azim jalan dari mulut lewat sistem saraf itu ke jantung ibu dan tadi ya sambungan di jantung ibu tersambung istighfar itu. Ya, ayo. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Coba ibu basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bayangkan basmalahnya jalan ke sampai jantung ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bu, ya sambungan di jantung ibu yang ya basmalah itu akan berulang-ulang tersambungnya. Ya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ibu rasakan suara ibu sampai ke jantung kan? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya,
Kita syahadat ya Bu. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Ibu rasakan syahadat Ibu bukan hanya di mulut, bukan hanya tersambung di otak Ibu, tetapi juga di kolbu Ibu. Allahu Akbar. Ya. Orang yang melafazkan sesuatu hanya sekelebatan saja, dia belum sampai tersambung di otak kolbunya. Satu lagi sebelum kita mengakhiri. Yang luar biasa adalah, Ibu pernah dengar nggak? Perempuan perasaannya lebih kuat dibanding pikirannya. Ibu pernah dengar kalimat itu? Ibu mau tahu apa rahasianya? Dari ilmu neuroscience. Itu rahasianya adalah perempuan menyambungkan neuron, menyambungkan sel otak di jantungnya lebih kuat dibanding laki-laki. Itu. Makanya Ibu kalau ada yang bilang, perasaan perempuan lebih kuat dari pikirannya, Ibu jangan minder. Ah, biasa aja. Malah Ibu harusnya bersyukur. Kenapa? Karena Bu, badan kita ini bukan hanya ini. Coba nih Ibu pegang badan Ibu. Bukan hanya ini badan kita Bu. Badan kita itu ini memang ada namanya badan seluler ya, badan ini nih, badan seluler. Ada juga yang namanya badan cahaya. Jadi dari tubuh kita keluar cahaya. Ya. Sebentar saya lihat dulu sebentar ya, ini penting soalnya. Ibu terasa nggak badan Ibu sering mengeluarkan hal-hal yang rasanya kayak ada gelombangnya. Ibu pernah nggak rasa? Pernah nggak rasa? Sebentar ya, saya kasih lihat ya. Bentar Bu. Mas Omet boleh nanti kasih slide-nya ya. Sebentar saya carikan dulu. Karena ini loncat tadi dia. Nah ini. Nah Ibu, kenapa kita juga diminta berpikiran positif? Kenapa? Bukan hanya untuk diri kita, tetapi pikiran positif kita nih Bu, dia akan bergelombang sampai pada orang sekitar kita. Di ruangan ini saya meyakini hampir semuanya berpikiran positif. Makanya Ibu rasa enak gak? Walaupun mungkin karena kita padat jadi agak hangat gitu. Karena pikiran kita memberikan gelombang pikiran baik kita. Dan yang luar biasa lagi Bu, jantung manusia ternyata medan elektromagnetiknya 5.000 kali lebih besar daripada otak. Artinya apa? Jantung kita gelombangnya lebih kencang daripada gelombang otak. Ya ini. Sehingga apa? Coba perhatikan gambar ini ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Yang lain juga kalau nggak kelihatan ya nggak apa-apa. Lihat Bu, tubuh kita keluar sinyal Bu. Gadget Ibu tuh kalah. Karena gadget buatan manusia. Tubuh manusia ini gadget alam semesta. Yang Allah ciptakan. Keluar sinyal. Dan yang paling kenceng dari sudur. Dari dada kita, dari jantung kita. Dan perempuan sinyal jantungnya lebih kuat Bu daripada sinyal pikirannya. Bukan laki-laki gak punya perasaan, punya. Cuman laki-laki kebalik. Yang di otaknya yang lebih kencang dibanding di kolbunya. Kita perempuan kolbunya yang lebih kencang. Maka Ibu ya
harus bersyukur, perempuan harus bersyukur. Allah ciptakan sebuah kekuatan yang dinamakan kekuatan perasaan. Harusnya apa? Harusnya ibu-ibu lebih mudah lagi untuk mengatasi perasaan negatif menjadi perasaan positif. Agar apa? Agar sinyal ibu yang keluar itu lebih banyak yang membawa bahagia atau positif. Sampai sini bisa paham Bu tentang ini? Iya. Sekarang saya mau minta boleh nggak? Yang belum berumah tangga ada ya? Yang masih jomblo ada? Jomblo perdana atau jomblo second yang mana nih? Baik, yang masih belum berkeluarga sayang, Anandaku sayang, bolehkah mencoba kolbunya disetir atau diarahkan untuk mengingat orang tua, ayah dan ibu. Buat yang sudah berkeluarga, yang suaminya masih ada atau telah tiada, coba kita latihan untuk ya fokus perasaan ibu ke pasangan ibu. Boleh? Pejamkan mata dulu. Tarik nafas panjang. Buang lewat mulut perlahan. Sama-sama pegang jantungnya ya, pegang jantungnya. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bicara dalam ya secara sir, bicara dalam hati istilahnya secara sir sampaikan, ya Allah, ya ini buat yang masih muda. Saya kirimkan Al-Fatihah dari kolbuku untuk ayahku, sebut namanya ayahnya yang lengkap, lihat wajahnya, dan untuk ibuku yang lengkap ya namanya, lihat wajahnya. Buat ibu-ibu yang sudah menikah, ya Allah saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk suamiku, atau buat bapak-bapak yang mendengarkan juga kajian ini untuk istriku atau untuk pasanganku. Hadirkan mukanya Bu, hadirkan wajahnya. Sebut nama lengkap suami ibu masing-masing. Lihat suami sedang menatap ibu. Ya. Yang lain juga tadi yang untuk ayah bundanya, ya lihat ayah bunda menatap Ananda. Baru kita lafazkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin. Dan bayangkan dari jantung ibu ada tali tersambung ke jantung pasangan ibu. Ananda, bayangkan dari jantung Ananda ada tali yang tersambung ke jantung ayah kan dan ke jantung ibunda. Lihat wajah mereka tersenyum pada Anda. Dan mereka juga mengangguk tanda berterima kasih. Ibu atau Ananda telah mengirimkan Al-Fatihah padanya untuk mengikat kolbunya. Rasakan kebahagiaan itu Bu. Walaupun tidak berjumpa secara fisik saat ini, tetapi secara gelombang lewat kolbu ibu, ibu berjumpa dengan orang yang ibu doakan saat ini. Senyum ibu, lihat, rasakan bahagianya. Dan katakan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik sekarang tangannya dilepas, pelan-pelan buka mata. Ibu bisa hadirkan suami depan ibu, walaupun agak tipis-tipis gitu. Dan saat itu tadi sinyal dari kolbu ibu menembus dinding ruangan ini mengikat kolbu suami ibu.
Buat Ananda yang sempat juga menghadirkan ayah ibunya, juga mengikat kolbu ayah ibu. Kenapa? Karena memang ada penelitian mengatakan bahwa manusia bisa bicara. Ini yang meneliti ini namanya Dr. Rollin McCarthy. Apa dikatakan vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Dikala ibu susah bicara sama anak karena anak sudah mulai besar, kalau diajak ngomong pakai mulut jadinya berantem. Dikala ibu bicara sama suami dan rasanya kalau pakai mulut jadinya berantem, maka ibu lakukan namanya kolbu to kolbu communication. Karena menurut penelitian manusia dapat berkomunikasi dengan yang lainnya dengan menggunakan jantungnya tanpa mulut bicara. Dan pada perempuan ini jauh lebih kuat. Ya, nah ini. Bukan hanya ke jantungnya tetapi juga bisa juga ibu bicara ke otaknya. Dikala ibu mau bilang sama suami bahwa ada sesuatu yang ibu tidak sukai terhadap perangainya. Kalau ibu ngomong pakai mulut jadinya berantem dan jatuhnya kita durhaka, maka ibu sampaikan lewat kolbu ibu ke kolbunya dan ke otaknya. Dan sekali lagi inilah kekuatan perempuan, makanya perempuan disebut ya kuat perasaannya karena jantungnya punya gelombang yang lebih kuat dibanding otaknya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan tahu gambar seperti ini, ibu sudah merasakan juga tadi. Maka ya, insyaallah hari ini kajian kita selesai sampai di sini dulu ya Bu. Ya. Mungkin tidak ada tanya jawab ya, tetapi saya mau kasih kuis, mau Bu? Ada 3 kuis dapat hadiah boleh ya? Saya mau kasih buku ini boleh? Panitia boleh jawab nggak? Boleh lah ya, baik ya. Tapi angkat tangan ya Bu. Nanti minta tolong MC yang memilih ya, memilih. Baik. Dengar ya Bu, siap-siap ya. Tapi tenang ya, tenang. Ibu, apa nama tempat yang menyimpan memori negatif? Jago. Boleh pilih. Yang mana? Pilih. Kasih mic-nya Bu. Ya, yang mana Bu? Apa namanya Bu? Boleh langsung dijawab ya Bu. Amigdala. Masya Allah, alhamdulillah, betul sekali. Ya, lagi ya. Ya, boleh nanti hadiahnya bisa langsung Mbak Nining ada? Ya, baik. Lagi ya. Dua lagi deh. Perempuan cepat mengingat peristiwa lama yang walaupun sudah dibahas. Itu karena amigdalanya berhubungan dengan otak yang lengkung namanya corpus callosum. Bentar Bu. Nah, siapa yang lebih tebal corpus callosum, laki-laki atau perempuan? Oh ya. Wah kalau gitu ini bisa dikasih hadiah semua nih. Ya, oke, semua udah pintar, tapi pertanyaannya bukan itu. Karena corpus callosum perempuan lebih tebal, apa manfaat yang dirasakan oleh perempuan karena corpus callosum yang lebih tebal tadi? Coba, boleh, pilih. Tadi udah sayap kanan, ayo sayap kiri. Atau di atas nanti satu. Boleh pilih Bu. Langsung ya. Kasih mic-nya Bu, yang cepat. Mic-nya cepat, oke. Ini supaya keluar ada ilmu yang kita dapat. Ya. Manfaatnya? Iya, karena corpus callosum yang tebal tadi, apa manfaatnya? Jadi wanita bisa bekerja secara multitasking, terus juga mampu mengingat memori-memori yang lama. Iya betul sekali, alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Terakhir. Ya, terakhir ya. Menurut penelitian, kolbu manusia punya otak. Kalau di otak manusia sel otak yang namanya neuron 100 miliar, kalau di jantung ada berapa? Boleh pilih. Di atas boleh, di atas. Yang bawa dede bayi, Berapa? yang di atas. Oh di sini. Berapa sayang? 40.000, betul? Baik. Terakhir lagi ya, bonus ini ya. Rekaman di jantung yang 40.000 itu bisa tersambung jika kita mengalami peristiwa tidak hanya lewat di otak saja atau sekelebatan saja, tapi kita resapi peristiwa itu. Ya. Sehingga gelombang otak dan gelombang jantung mana yang lebih kuat dan berapa kali dari gelombang lainnya? Ayo. Ini yang terakhir kalau ngikutin nih. Ayo, silakan. Ya, boleh. Ya. Mana yang lebih kuat? Gelombang pikiran atau gelombang perasaan? Mana Bu? Gelombang perasaan Gelombang dengan perasaan. 5.000 kali. Berapa Bu? 5.000 kali. 5.000 kali dari gelombang yang ada di otak. Syukran, Alhamdulillah. Ustazah. Masya Allah. Jazakallahu Tabarakallah. Alhamdulillah. Artinya Bu Nia, Bu Dwi, teman-teman yang hari ini hadir semuanya lulus ilmu neuroscience tentang pikiran dan perasaan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, jazakumullah khairan kasiran, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Semoga kita selalu bisa mengolah pikiran dan perasaan positif. Terima kasih Ibu Dr. Aisyah Dahlan untuk ilmu yang